Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azhara Lulil Maknun. Saya dari kelas 1 PAIC dengan NIM 2241110402124. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang radikalisme, genealogi moderat, dan regulasi terkait moderasi Islam di Indonesia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang radikalisme. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu radikalisme? Jadi, kata radikal itu berasal dari kata Latin radix yang artinya akar atau pohon. Jadi, pada dasarnya, orang yang radikal adalah orang yang mengerti sebuah permasalahan sampai ke akar-akarnya. Karena itu, mereka lebih sering memegang teguh sebuah prinsip dibandingkan orang yang tidak mengerti akar masalah. Nah, di radikalisme ini ada 4 indikator terpaparnya radikalisme. Yang pertama adalah intoleransi. Apa itu intoleransi? Intoleransi yaitu mereka yang tidak menyukai perbedaan. Jadi mereka tidak menghargai perbedaan atau tidak mengakui adanya perbedaan seperti itu. Nah, yang nomor 2 yaitu fanatisme. Fanatisme itu mereka yang fanatik cenderung melihat dunia ini sekedar seperti hitam putih, tidak melihat banyaknya perbedaan ataupun banyaknya keberagaman seperti itu. Nah, yang nomor 3 yaitu eksklusivitas. Eksklusivitas itu orang dengan sifat eksklusif akan memisahkan diri dan tidak akan mau bergabung dengan kelompok lain. Mereka ini berarti cenderung individualisme ya, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada revolusi. Revolusi yaitu melakukan perubahan dengan cepat dan cenderung destruktif. Oke, sekarang lanjut pada materi selanjutnya yaitu implikasi radikalisme. Di implikasi radikalisme ini saya menjelaskan tentang pada dua kehidupan. Yang pertama ada kehidupan beragama dan di kehidupan berbangsa. Pada kehidupan beragama ini, contohnya seperti organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau yang sering kita sebut dengan HTI. Organisasi ini resmi dibubarkan pada tahun 2017 karena dianggap membawa dampak buruk sekaligus menjadi ancaman bagi integrasi Indonesia. Makanya kita harus membubarkan organisasi ini agar tidak berkelanjutan pada kehidupan yang buruk. Lalu yang kedua yaitu pada kehidupan berbangsa, yakni menimbulkan kekacauan dan teror, mengubah ideologi negara, mengakibatkan instabilitas politik atau kekerasan sosial, dan yang terakhir itu mengancam nasionalisme dan menyebabkan disintegrasi ini bangsa. Nah, konsep pendekatan dalam menghalau gelombang radikalisme itu ada dua konsep ya teman-teman. Yang pertama yaitu dengan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ini itu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan lunak atau dengan pujukan seperti dialog, berdiskusi, penyuluhan, dan sebagainya. Maka menunjukkan hasil yang positif untuk mencegah terjadinya radikalisme. Lalu yang kedua yaitu dengan pendekatan represif atau dengan pendekatan yang dilakukan dengan keras atau tindakan ya, seperti ditangkap, ditahan, lalu dihukum melalui sidang pengadilan, tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku untuk melakukan radikalisme kembali. Nah, lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang genealogi moderat. Apakah di Indonesia itu masih menggunakan genealogi moderat? Iya, itu Islam mempunyai genealogi moderat, yaitu ajaran Islam yang bersifat universal atau rahmatan lil alamin, yaitu mengajarkan umatnya berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang disadari dengan sifat tawazun atau seimbang dalam dimensi duniawi atau ukhrawi. Islam juga meletakkan dasar ajaran untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan, menghormati keyakinan dan cara ibadah umat yang berbeda agama, lalu bersikap toleransi dan berperilaku adil terhadap semua umat beragama. Yang selanjutnya yaitu tentang regulasi terkait moderasi Islam di Indonesia. Jadi
mulai peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 telah menempatkan moderasi beragama sebagai modal sosial mendasar untuk pembangunan bangsa. Pasalnya, moderasi beragama pada hakikatnya menciptakan kesadaran kolektif semua komponen bangsa untuk mengharmoniskan relasi keagamaan, tidak ditempatkan untuk menghadapkan dengan ideologi Pancasila dan aturan hukum turunannya sebagai perekat kebangsaan yang mampu meneguhkan spirit kebersamaan di tengah fakta pluralis Indonesia. Baik, untuk yang terakhir yaitu urgensi mata kuliah PMI sendiri. Menurut saya, mata kuliah pendidikan moderasi Islam ini sangat penting ya untuk pengetahuan dalam keislaman seperti itu, karena kita sebagai mahasiswa harus tentu penting sekali untuk mengetahui tentang moderasi beragama di Indonesia, lalu radikalisme di Indonesia gitu, dan semua materi yang di mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa dalam mengampu materi keislaman seperti itu ya. Jadi menurut saya materi dalam PMI ini sangat baik untuk menambah wawasan kita tentang keislaman. Mungkin seperti itu saja. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Saya mau ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.